Dunia menyaksikan dengan cemas ketika Rusia mengacungkan senjata nuklirnya, menciptakan bayangan gelap atas perdamaian dan keamanan global. Pernyataan Presiden Putin baru-baru ini, yang memperingatkan potensi penggunaan senjata nuklir jika diprovokasi oleh Barat, telah membuat para pemimpin dunia dan warga negara merinding ketakutan. Peringatan keras ini disampaikan dengan latar belakang konflik yang sedang berlangsung di Ukraina, telah membangkitkan kembali ketakutan akan konfrontasi nuklir yang belum pernah terjadi sejak puncak Perang Dingin. Krisis yang meningkat ini lebih dari sekadar kekuatan militer. Ini tentang kekuatan geopolitik, kalkulasi strategis, dan prinsip-prinsip dasar tatanan internasional. Rusia, yang merasa semakin terkepung oleh ekspansi NATO dan pengaruh Barat, melihat persenjataan nuklirnya sebagai penjamin utama keamanannya, dan alat untuk mencegah apa yang dianggapnya sebagai ancaman eksistensial. Dunia berada di persimpangan jalan, menghadapi momok konflik dengan konsekuensi yang tak terbayangkan. Memahami motivasi, persepsi, dan potensi dampak dari kebuntuan nuklir ini sangat penting saat kita menavigasi lanskap baru yang berbahaya ini. Taruhannya tidak pernah setinggi ini, dan kebutuhan akan diplomasi yang jernih dan deeskalasi tidak pernah lebih mendesak. Inti dari postur nuklir Rusia terletak pada doktrin nuklirnya yang terus berkembang. Doktrin ini telah mengalami revisi signifikan, memperluas kondisi penggunaan senjata nuklir. Doktrin yang diperluas ini menimbulkan kekhawatiran di ibu kota Barat. Ini memungkinkan tanggapan nuklir terhadap agresi dari negara-negara non-nuklir. Ambiguitas doktrin memicu kekhawatiran tentang salah perhitungan dan eskalasi. Kritikus berpendapat bahwa doktrin ini mencerminkan perubahan berbahaya dalam pemikiran Rusia. Mereka melihatnya sebagai strategi intimidasi yang disengaja. Dari perspektif Kremlin, krisis saat ini bukanlah buatan Rusia. Moskow berpendapat bahwa mereka bereaksi terhadap bertahun-tahun perambahan Barat. Ekspansi NATO ke timur dipandang sebagai ancaman langsung terhadap keamanan Rusia. Kremlin memandang bantuan militer Eropa ke Ukraina sebagai bukti permusuhan Barat. Proposal payung nuklir Eropa oleh Macron disambut dengan kemarahan di Moskow. Rusia menuduh Eropa munafik, mengecam tindakan militer Rusia sambil memperkuat kemampuan militer mereka sendiri. Kremlin berpendapat bahwa postur nuklirnya merupakan pencegah yang diperlukan terhadap agresi Barat. Bagian 4. Tindakan penyeimbangan NATO, pertahanan kolektif versus eskalasi nuklir. Aliansi transatlantik menghadapi dilema yang tidak menyenangkan. Bagaimana mencegah agresi Rusia lebih lanjut dan menjunjung tinggi komitmennya terhadap pertahanan kolektif, tanpa meningkatkan krisis menjadi konfrontasi nuklir yang dahsyat. NATO telah menanggapi krisis dengan campuran ketegasan dan pengendalian, memperkuat kehadiran militernya di Eropa Timur, sambil menekankan sifat defensif aliansi, dan terlibat dalam upaya diplomatik untuk mengurangi ketegangan. Aliansi tersebut telah mengutuk retorika nuklir Rusia sebagai berbahaya dan tidak bertanggung jawab, menegaskan kembali bahwa setiap penggunaan senjata nuklir akan dipenuhi dengan konsekuensi yang parah. Namun, NATO juga berhati-hati untuk menghindari tindakan apapun yang dapat disalahartikan sebagai provokatif atau meningkatkan eskalasi, melangkah dengan hati-hati antara pencegahan dan perdaan. Tantangan bagi NATO adalah meyakinkan Moskow bahwa masalah keamanannya didengar dan dipahami, tanpa mengorbankan prinsip-prinsip inti aliansi tentang pertahanan kolektif dan integritas wilayah anggotanya. Tindakan penyeimbangan yang rumit ini membutuhkan komunikasi yang jelas, front persatuan di antara sekutu, dan kemauan untuk mengeksplorasi jalan keluar diplomatik dari krisis. Bagian 5. Garis merah di pasir. Memahami kekhawatiran keamanan Rusia. Untuk memahami tindakan Rusia, penting untuk mempelajari konsep garis merah dalam kebijakan luar negeri Rusia. Ini adalah kepentingan yang tidak dapat dinegosiasikan, dan masalah keamanan yang, jika dilanggar,
akan memicu tanggapan yang kuat dari Moskow. Bagi Rusia, garis merah ini berkisar di sekitar negara-negara tetangganya, bekas Republik Soviet yang dipandangnya berada dalam lingkup pengaruhnya, dan penentangannya terhadap ekspansi NATO. Kremlin melihat setiap upaya untuk memasukkan negara-negara ini ke dalam struktur keamanan Barat sebagai ancaman eksistensial dan tantangan langsung terhadap hegemoni regionalnya. Dukungan Barat untuk gerakan pro-demokrasi di negara-negara ini, meskipun bermaksud baik, seringkali dianggap oleh Moskow sebagai upaya terselubung untuk merusak pengaruhnya dan memasang rezim pro-Barat. Sementara Barat mungkin memandang tindakannya sebagai mempromosikan demokrasi dan kebebasan, Rusia menafsirkannya sebagai bentuk pengepungan dan penahanan. Sebuah strategi yang mengingatkan pada kebijakan era Perang Dingin yang memicu ketidakpercayaan dan memicu ketegangan. Menjembatani kesenjangan dalam persepsi ini sangat penting untuk menemukan resolusi damai untuk krisis saat ini. Bagian 6. Bencana global, konsekuensi perang nuklir yang tak terpikirkan. Konsekuensi dari konflik nuklir antara Rusia dan NATO terlalu mengerikan untuk direnungkan. Di luar kehancuran langsung dan hilangnya nyawa yang tak terbayangkan di daerah yang ditargetkan, dampak jangka panjang bagi umat manusia dan planet ini akan menjadi bencana besar. Penggunaan bahkan sejumlah kecil senjata nuklir akan memiliki konsekuensi global yang menghancurkan. Jatuhan radioaktif akan menyebar jauh melampaui zona ledakan awal, mencemari wilayah yang luas, meracuni pasokan air, dan membuat sebagian besar lahan tidak dapat dihuni selama beberapa generasi. Musim dingin nuklir yang diakibatkannya, yang disebabkan oleh sejumlah besar asap dan puing-puing yang dikeluarkan ke atmosfer, akan menghalangi sinar matahari, yang menyebabkan gagal panen yang meluas, kelaparan global, dan keruntuhan ekologis. Ekonomi global akan jatuh ke dalam kekacauan, rute perdagangan terganggu, dan kerjasama internasional hancur. Tatanan sosial dan politik masyarakat di seluruh dunia akan tercabik-cabik, yang mengarah pada kepanikan yang meluas, perpindahan massal, dan potensi runtuhnya pemerintah. Penggunaan senjata nuklir, bahkan dalam skala terbatas, akan menjadi tindakan penghancuran diri dengan konsekuensi yang tak terbayangkan bagi seluruh umat manusia. Bagian 6. Bencana global, konsekuensi perang nuklir yang tak terpikirkan. Konsekuensi dari konflik nuklir antara Rusia dan NATO terlalu mengerikan untuk direnungkan. Di luar kehancuran langsung dan hilangnya nyawa yang tak terbayangkan di daerah yang ditargetkan, dampak jangka panjang bagi umat manusia dan planet ini akan menjadi bencana besar. Penggunaan bahkan sejumlah kecil senjata nuklir akan memiliki konsekuensi global yang menghancurkan. Jatuhan radioaktif akan menyebar jauh melampaui zona ledakan awal, mencemari wilayah yang luas, meracuni pasokan air, dan membuat sebagian besar lahan tidak dapat dihuni selama beberapa generasi. Musim dingin nuklir yang diakibatkannya, yang disebabkan oleh sejumlah besar asap dan puing-puing yang dikeluarkan ke atmosfer, akan menghalangi sinar matahari, yang menyebabkan gagal panen yang meluas, kelaparan global, dan keruntuhan ekologis. Ekonomi global akan jatuh ke dalam kekacauan, rute perdagangan terganggu, dan kerjasama internasional hancur. Tatanan sosial dan politik masyarakat di seluruh dunia akan tercabik-cabik, yang mengarah pada kepanikan yang meluas, perpindahan massal, dan potensi runtuhnya pemerintah. Penggunaan senjata nuklir, bahkan dalam skala terbatas, akan menjadi tindakan penghancuran diri dengan konsekuensi yang tak terbayangkan bagi seluruh umat manusia. Bagian 7. Menuju masa depan yang lebih aman. Kebutuhan mendesak akan dialog dan diplomasi. Dalam lanskap yang berbahaya ini, diplomasi dan dialog bukanlah sekadar pilihan, tetapi kebutuhan. Dunia tidak mampu untuk jatuh ke dalam konfrontasi nuklir, dan semua jalan untuk deeskalasi harus dieksplorasi. Ini membutuhkan saluran komunikasi yang terbuka, kemauan untuk mendengarkan dan memahami masalah keamanan masing-masing, dan komitmen untuk menemukan titik temu.
Sementara mengutuk tindakan Rusia dan memperkuat pencegahan sangat penting, sama pentingnya untuk menghindari retorika yang menghasut dan tindakan provokatif yang dapat meningkatkan situasi. Komunitas internasional harus bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang kondusif untuk dialog, langkah-langkah membangun kepercayaan, dan perjanjian pengendalian senjata. Pada akhirnya, perdamaian dan keamanan yang langgeng tidak dapat dicapai melalui kekuatan militer atau ancaman pemusnahan. Hal ini membutuhkan membangun kepercayaan, mengatasi masalah keamanan yang sah, dan mendorong tatanan internasional berbasis aturan, di mana dialog dan diplomasi, bukan senjata pemusnah massal, adalah alat utama untuk menyelesaikan perselisihan. Dunia berdiri di jurang, dan jalan yang kita pilih hari ini akan menentukan nasib generasi yang akan datang.